sebelum amal. Itulah yang kita pegang. Baik, sebelum kita ke pemateri pertama Pak Azhar, kemudian nanti Pak Aribowo, ini ada sambutan dari Bapak Husen sebagai Ketua atau CEO dari RPM, sekaligus inisiator acara session muamalah ini. Silakan Pak Husen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Yang saya hormati Pak Azharuddin Latif selaku pemateri tetap. Yang saya hormati Kang Jaka Badrayana, beliau ini Dewan Pembina UMKM Forum UMKM Tangerang Selatan. Insyaallah akan berikan penyemangat juga buat kita semua. Teman-teman sekalian yang sudah hadir di agenda kita yang kelima, seri yang kelima. Malam ini lebih fokus pada tema fikih muamalah kontemporer. Jadi sudah masuk ke ini ya, tema-tema yang memang sudah pada saat ini, pada zaman ini, transaksi-transaksi yang mungkin pada zaman Rasulullah tidak ada dan sekarang ada begitu. Inilah yang akan kita bahas hari ini dan ke depannya. Mungkin tergantung permintaan teman-teman juga nanti mau ngebahas apa. Misalnya mau ngebahas Bitcoin, mau ngebahas GoPay, GoPut, dan terkait apalagi yang disebut dengan money game ini. Ya Allah ya Robbi, saya sangat kalau masuk ke dalamnya itu sudah semakin bermunculan itu. Baru-baru ini ada yang dari Amerika. Setelah Pito agak goyang-goyang begitu, sekarang ada Pito macam-macam lah. Kalau buat sebagian orang mungkin ini menguntungkan ketika dalam kondisi susah, nggak ada kerjaan, dia cuma kerja sambil megang HP gitu dapat duit. Nah, tapi terkait malam ini kita akan ngebahas terkait dengan MLM. Saya sendiri pernah gabung di MLM mungkin 9 tahun yang lalu ya. Mungkin kalau pernah dengar TNC lah kayak gitu, saya pernah gabung itu. Tapi saat-saat ini ada MLM yang ada yang mengatasnamakan syariah juga begitu. Tapi sebagian yang lain ada yang menyerang MLM ini. Entah itu seperti apa, makanya saya sih berharap nanti Pak Aribowo sudah masuk belum ya? Pak Aribowo coba sampaikan apa yang terjadi di Eco Racing itu, seperti apa polanya, dan nanti Pak Azharuddin sedikit saya kira di DSN sudah ada ya terkait dengan hal-hal terkait dengan MLM ini seperti apa itu sudah ada. Tinggal siap. Bentuk yang terbaru itu seperti apa kita nggak tahu. Alhamdulillah Mas Kang Ari sudah masuk. Selamat datang. Ya, terima kasih Pak Husen. Mungkin nanti mungkin Pak Aribowo dulu baru Pak Ustadz ya. Bagaimana tuh polanya, karena kayaknya Pak Ustadz perlu dengar dulu kan. Perlu dengar dulu gitu. apa dari ya, bagaimana Pak? Silakan. Jadi Pak Ari biar ngomong dulu apa itu Eco Racing, kemudian nanti baru disangkutkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang sudah ada tentunya, dan bagaimana gambaran transaksi yang dilarang di dalam Islam yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada beberapa transaksi yang dilarang. Itu dulu, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, kajian ini tidak berhenti pada malam hari ini. Insya Allah kita di tiap 2 pekan akan ada. Bahkan mungkin mohon izin nanti Pak Azhar kita pakai channel yang sama. Saya akan ngebahas khusus tentang Indonesia bebas rentenir. Ya, nanti akan bahas mungkin salah satu pematerinya saya. Bagaimana RPM akan terlibat all out terkait dengan program ini. Salah satunya di Tangsel ada 26 titik yang sedang kita garap, kemudian juga di Banten totalnya 40 titik dengan jumlah orang yang akan kita bina, yang akan kita rubah mindsetnya 1.000 orang kurang lebih. Mudah-mudahan nanti ada tema khusus terkait dengan rentenir. Itu kan nanti ada rentenir yang sifatnya tradisional, ada rentenir yang sekarang udah pakai gadget, pakai modern lah kayak gitu. Seperti pinjol. Pinjol itu udah masuk, rentenir sudah masuk ke pinjol. Itu dulu Pak Anas, terima kasih. Silahkan dipandu acara kita pada malam hari ini sampai waktu jam 10. Jadi urutannya biasanya kan Pak Azharuddin. Untuk kali ini saya usulkan Mas Ari Wibowo dulu sampaikan, baru
setelah saya tentunya sambutan dari Pak ini ya, Kang Jaka nanti bagaimana UKM harus bersikap terkait dengan MLM kayak gini atau apalah nanti akan diberikan semangat oleh Kang Jaka. Baru dari saya, dari Kang Jaka ke Mas Ari dan Pak Jarudin. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar dari Pak Husen sebagai CEO dari RPM dan inisiator ya dari acara kita ini. Berikutnya Kang Jaka, silakan. Terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini alhamdulillah bisa bergabung Cak Azhar. Sebetulnya setiap session diundang sama Kang Husen. Acara Pak Teddy pun beberapa kali juga mau undang, Kang hadir. Saya bilang, aduh, saya di situ ada senior saya ini, ada Cak Azharuddin Latif. Jadi Pak Husen, saya masuk 96 di IAIN Ciputat, jurusan Muamalat. Cak Azhar ini sudah mentor saya. Jadi beliau sudah di pengurus senat ya. Jadi kelihatan tuanya ya. Ya. Kalau Cak Azhar, tapi kok masih muda kayaknya, Ustaz. Nah, itulah masalahnya. Cak Azhar ini awet muda, nggak tahu cepat tua dari dulu mungkin ya. Nah, jadi Selasa saya ini seperti reuni juga dengan senior saya, Cak Azhar. Pada malam hari ini sekaligus juga bertemu dengan sahabat-sahabat luar biasa ini, ikhwan-ikhwan yang luar biasa semangatnya. Mas Ari, Pak Anas, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ngobrol dengan Kang Husen. Kang Husen, bolehlah saya berbagi 10 menit, 15 menit mungkin sebelum acara kajian. Ya, apresiasi sekaligus juga tausiah buat diri saya khususnya dan buat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Karena saya sebetulnya concern juga tentang ekonomi Islam tapi pada perspektif yang lain. Jadi kalau dia disebut di situ dosen FEB, sebetulnya saya dulu dengan Cak Azhar di dosen di prodinya Muamalah, ya, ekonomi Islam, tapi satu dan lain hal sekarang menjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi saya fokus ke ekonomi pembangunan. Jadi saya di prodi ekonomi pembangunan di FEB UIN Jakarta. Tetapi tentu S1 saya di Muamalat itu tetap jadi basic Cak Azhar dan itu menjadi satu perspektif saya memandang perekonomian dunia dan sebagainya. Pada malam hari ini dalam waktu yang singkat saya ingin mengatakan begini Cak Azhar. Pada malam hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Anas, malam ini 2 jam kita mencoba mendalami tafakuh fiddin dalam urusan muamalah. Tetapi yang kalau boleh saya tambahkan, Cak Azhar, ini persoalan kita memang pada umumnya. Jadi sebetulnya kita sudah memotret ada persoalan di kalangan umat Islam itu adalah babul buyu, kitabul buyu itu memang menjadi sesuatu yang jarang disentuh dan jarang dikaji secara serius ketimbang persoalan ibadah, ritual dan sebagainya. Padahal sejatinya kalau kita mau jujur, kalau kita mau telaten, kita mau teliti, kita mau serius dalam perspektif apapun, aspek Islam itu sangat-sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Sesuatu yang akhirnya kita jadi terasingkan dari nilai yang kita punya sendiri. Kita misalkan Cak Azhar selama ini didorong untuk berwirausaha, gitu. Gerakan wirausaha, ada mata kuliah kewirausahaan, kemudian kita merefer bahwa wirausaha kita kurang dari 3%, negara yang maju adalah negara yang kewirausahaannya sekian persen dari jumlah penduduknya. Padahal sejatinya itu nilai kita, gitu. Nilai yang ada dalam ajaran Al-Quran kita, As-Sunnah kita, kemudian dari ajaran para sahabat kita dan sebagainya. Sesuatu yang akhirnya kita merasa itu jadi sesuatu yang baru karena datangnya seolah-olah itu dari Barat, gitu. Padahal itu datangnya dari ajaran Rasulullah SAW. Maka saya kalau mengajarkan kewirausahaan, sebetulnya saya bilang ini menjadi wirausahawan adalah moral agama. Menjadi wirausahaan adalah bagian dari ajaran keagamaan, bukan sesuatu yang baru. Misalkan begitu, Cak Azhar, yang pertama. Yang kedua, yang kita bahas seringkali pada aspek hilir.
Jadi kalau kita sudah jadi pribadi yang makmur, punya pendapatan, punya kesejahteraan, baru kita bicara soal zakat. Baru kita bicara soal. Tetapi hulunya jarang ada yang menyentuh. Hulunya itu kan motivasi, cara pandang, mentalitas, mindset soal welfare, soal kesejahteraan, soal etos kerja. Dan itu sangat islami sekali. Jadi bagaimana kita kadang-kadang memilih Pak Anas ayat-ayat mana yang berdimensi ukhrawi, kita serius sekali menekuninya, tapi ayat-ayat yang sebetulnya juga sama perintahnya, memakmurkan kehidupan di bumi, kemudian ayat-ayat yang mendorong kita sebagai pribadi muslim untuk etos kerjanya lebih tinggi, penghormatan atas waktu, disiplin atas waktu, produktivitas aset. Itu sebetulnya ajaran-ajaran yang sama, tetapi kita punya treatment, punya sikap yang kadang berbeda gitu. Umat Islam lebih senang, lebih aware pada persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah mahdhah atau ritual-ritual, sholat, zakat, dan sebagainya. Hal-hal yang paling hulunya sendiri, hulu dan akarnya sendiri, itu seringkali dilupakan. Padahal dari situlah sebetulnya ajaran itu satu paket gitu. Jadi di dunia sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah itu satu paket. Tapi kecenderungan kita lebih memilih sa'idun fil akhirah. Padahal sa'idun di dunia juga sesuatu yang harusnya juga menjadi jalan yang harus kita tempuh. Nah, aspek itu Cak Azhar yang saya agak concern waktu diskusi dengan Prof. Huzaimah, ya mohon maaf, kita asik dengan industri syariah yang notabene angkanya bagus, statistiknya. Tetapi sebetulnya bagi saya bagaimana umat Islam berperilaku ekonomi berdasarkan moral syariah. Itu dulu yang menurut saya, atau kita balik, bagaimana ajaran Islam yang luar biasa menyentuh ekonomi itu justru menjadi arus utama. Jadi akhirnya kita membutuhkan motivasi dari pebisnis. Padahal sejatinya khotib juga harus memotivasi orang untuk jadi pribadi yang etos kerjanya tinggi, disiplinnya tinggi, produktivitasnya tinggi. Dan itu ajaran agama gitu loh Pak Anas. Itu ajaran agama. Nah, saya tidak tahu di mana letaknya ya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini selain bicara aspek hukum terhadap satu kasus, satu praktek, model transaksi yang kontemporer, juga diingatkan untuk sejatinya berpegang teguh pada nilai agama itu, salah satunya tarikan nafasnya juga menjadi pribadi yang welfare, menjadi pribadi yang makmur, jadi pribadi yang punya punya kegiatan yang berbasis pekerjaan yang mulia gitu. Jadi saya melihat kalau kita kumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat yang berdimensi ini itu banyak sekali Azhar. Tapi sayangnya justru para dai kita, mubalik kita jarang memprovokasi umat dengan dimensi ini gitu. Ya akhirnya ya mohon maaf, setelah akhirnya kita tahu bahwa cuma 4 orang Indonesia yang nguasain aset setara dengan 77 juta orang Indonesia, baru oh ternyata umat Islam tuh miskin-miskin, aset nasionalnya dikuasain, mohon maaf, oleh sahabat kita yang non-muslim, non-pribumi, baru. Padahal sejatinya ya menjadi muslim yang baik adalah menjadi pribadi yang soleh dalam urusan kehidupan dan juga menjadi berhasil dalam urusan bisnisnya. Jadi itu satu tarikan nafas sebetulnya. Nah sayangnya lagi-lagi ini persoalan dualisme ini yang seringkali Cak Azhar menjadi PR besar kita. Jadi seolah kalau bekerja di kantor itu bukan urusan ukhrawi, seolah kalau ibadah bekerja giat itu bukan urusan akhirat gitu. Nah ini juga mungkin yang harus dijadikan nilai baru kita, bahwa ibadah profesional itu ya adalah bagian dari ibadah kita gitu. Jadi mau bekerja apapun kalau niatnya untuk akhirat itu adalah bagian untuk ibadah profesional kita. Nah mungkin PR-nya banyak Kak Azhar, tapi ya malam ini saya senang sekali yang hadir di sini adalah pribadi-pribadi yang menempuh jalan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya menjalankan perintah agama. Moral Islam adalah mengajarkan pada kita menjadi pribadi yang mampu, pribadi yang produktif. Dalam Islam tidak boleh ada tanah nganggur, tidak boleh ada uang nganggur, tidak boleh ada waktu yang nganggur, tidak boleh ada tenaga kerja yang nganggur, semuanya harus produktif. Maka muncullah sebetulnya secara alami kewirausahaan itu.
Karena kewirausahaan adalah orang yang mampu menggabungkan, mengkombinasikan faktor produksi menghasilkan output. Jadi saya bayangkan sebetulnya kalau umat Islam itu menjalankan moral Islam dalam ekonomi, saya pastikan kewirausahaan kita tumbuh. Saya pastikan orang-orang yang punya uang, yang kelebihan uang, saver itu akan menjadi sohibul mal dan bermitra dengan mudorib yang notabene entrepreneur itu. Kemudian saya pastikan tidak ada lahan nganggur, karena Islam melarang ada tanah yang nganggur, tidak produktif, tidak ada kemudian aset-aset yang nganggur, semua diproduktifkan. Nah ini luar biasa moral Islam terkait dengan itu. Ya mudah-mudahan malam ini, meskipun kita membahas terkait dengan satu praktek, satu model transaksi yang ini lazim, kemudian dilihat dalam perspektif Islam, itu dihilir. Saya mengingatkan pada kita semua, di hulunya kita harus bangga dan bersyukur punya ajaran yang kamil, syamil, yang luar biasa lengkap ya. Hanya masalah di kita selama ini adalah soal pertama, kita mungkin perlu mengupgrade. Hanya pas kalau dalam hadis thalabul ilmi fardhatun, ilmunya ilmu apa di ta'limul muta'alim, itu ilmunya ilmul hal. Jadi kalau orang mau bisnis yang wajib ilmu bisnis, orang mau dagang wajib ilmu dagang. Dan itu semua ada di dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya senang sekali malam hari ini, meskipun 10 menit, 15 menit, saya ingin berbagi saja, Cak Azhar. Aspek muamalah fikhiyah penting, tetapi substansi dari moral Islam juga diingatkan oleh kita. Tetaplah jadi pribadi yang mewujudkan wajah lain dari Islam dalam aspek menjadi kewirausaha, dalam aspek menjadi pebisnis yang punya etika. Terakhir, Hermawan Kertajaya itu nulis buku Omni Marketing. Kenapa dia tulis Omni Marketing? Karena role modelnya dia adalah Rasulullah. Bayangkan, seorang Katolik yang dia sering sebut dirinya NU Katolik, gitu. Dia menulis buku Omni Marketing karena hanya Nabi yang bisa menggabungkan aktivitas bisnis yang notabene di dalamnya ada potensi-potensi untuk melakukan kezaliman sama orang, transaksi yang goror, dan sebagainya. Saat yang bersamaan, Nabi satukan dengan sesuatu yang namanya etika. Jadi hanya di dalam diri Nabi menggabungkan dua kutub yang berseberangan, kemudian digabungkan. Ini yang disebut dengan Omni Marketing, versinya Hermawan Kertajaya. Terkadang keagungan Islam boleh jadi nanti akan digelorakan justru bukan oleh orang Islam. Terkadang kebenaran substansi ajaran Islam nanti akan dikonfirmasi oleh waktu dan oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok yang akhirnya menunjukkan kebenaran ajaran Islam yang luar biasa ini. Barangkali itu aja, Cak Azhar, Cak Husein, sedikit saja 10 menit dari saya. Mohon maaf kalau agak panjang, tapi luar biasa saya ingin mengapresiasi 5 serial ini. Dan Cak Azhar, saya mohon izin acara ini saya jadikan jadi kompor ke PPM, Pak Kamarusdiana. Jadi saya bilang, Pak Kama, Cak Azhar ini dosen UIN yang luar biasa, punya jalan pengabdian seperti ini. Seandainya ada 50 besar UIN melakukan halak seperti ini setiap minggu, pastinya akan luar biasa. Gitu, pastinya akan luar biasa. Itu yang saya apresiasi, Pak Husein. Pak Husein? Ya, siap. Kalau nanti mengatakan ada 3 hal kita boleh iri kepada orang lain, saya sebetulnya iri sama Pak Husein. Apa itu? Nah, Pak Husein ini pribadi yang luar biasa, mengamalkan ajaran Rasul, dekat sekali dengan kelompok Ustaz Afin. Nah, ini luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi, salut Pak Husein, dan saya agak iri dengan Pak Husein untuk urusan kiprah sosialnya Cak Azhar. Ini yang terakhir, mungkin saya mengutip dari Imam Syafi'i, idza ra'aital hilala aiqonta annahu sayakunul badrul kamila. Jika engkau melihat bulan sabit saat ini, yakinkan dirimu suatu saat ia akan jadi bulan purnama. Dan saya melihat bulan sabit itu hadir malam ini, insya Allah jamaah yang ada hadir pada malam ini, bisnisnya akan lebih sukses, akan jadi purnama. Amin ya Rabb.
kali itu saja. Oh, Pak Teddy, saya menyapa. Selamat datang Pak Teddy. Wah, Assalamualaikum Pak Jaka. Ya. baik. Baik. Salah. Diulang lagi saya baru. Aduh. Ya. Kang Hussein, baik, terima kasih. Kalau kajian para pakar memang luar biasa ya, Masya Allah. Enggak apa-apa lah. Ustaz Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka, pengantarnya 10 menit ini terasa kurang banget. Perlu sesi khusus Pak Husen ke depan itu. Amin, amin. Nanti ada waktu khusus. Ya, insya Allah itu. Terus saya ucapkan nih selamat datang Pak Asda nih, Pak Teddy yang sudah hadir. Dan juga saya sebelum memberikan ke pemateri, saya ingin mengapresiasi juga nih untuk teman-teman yang rela hadir nih dalam tolabul ilminya RPM. Karena jarang-jarang pengusaha ini ngikutin ulamanya. Biasanya ulamanya nih kebalik sekarang. Ulamanya ngikutin pengusahanya. Jadi pengusahanya biasanya sudah punya sesuatu, baru ketika diprotes sama ulamanya, oh ayo coba gimana, baru minta. Nah, anomali kita tuh seperti itu sekarang. Nah, mudah-mudahan RPM ya mengenai acara ini, pengusaha jangan seperti itu lagi ya. Kita mulai mengikuti ulama. Alhamdulillah di sini kita sudah salah satu ahli ilmunya Pak Azhar dan Pak Jaka yang sudah memberikan materi-materinya ya. Dan ke depan nanti kita akan mendengarkan Pak Azhar untuk menyimak sesi studi kasusnya ada multi level marketing. Multi level marketing yang akan disampaikan Pak Ari Bobo. Ya. Oke, itu aja. Untuk selanjutnya untuk Pak Ari dulu ya, berarti ya. Pak Ari, silakan. Berapa hari nih presentasinya? Maksimal 20 menit, Pak. Oh, 20 menit. Oh ya, berapa? 20 menit, Pak ya. 20 menit, baik. Baru dikaji sama Pak Azhar nanti. Kita baik. Jadi nanti ininya Pak Ari menyampaikan dulu sekitar 20 menit, kemudian Pak Azhar akan menjawabnya dengan fikih muamalah, kemudian nanti para peserta siap-siap ya dengan pertanyaan yang akan disampaikan, bisa diketik di chat atau nanti kalau memang mau interaksi langsung bisa tangannya di dada atau lewat chat juga nggak apa-apa Mas. Ya. Oke, baik Pak Ari, silakan waktunya saya serahkan untuk Pak Ari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Anas selaku moderator, kemudian juga Kang Hussein. Ini memang saya juga salut dengan beliau ini ya, luar biasa, sosialnya dahsyat, membantu umat untuk bangkit dari keterpurukan finansial, Masya Allah. Kemudian juga salam hormat untuk Pak Jaka selaku pembina UMKM. Saya juga UMKM Pak gitu ya, tapi insya Allah nanti saya minta dibina juga biar bermuamalah dengan baik. Kemudian juga Masya Allah pada Gurunda Azharuddin, salam hormat, dan juga kepada Pak Asda, Pak Teddy ya, pada hari ini hadir semua, Masya Allah. Tapi sebelum saya ke presentasi, yang pasti ketika saya berjualan, ini sebenarnya ya saya ingin mengatakan MLM yang saya ikuti pastinya berbeda dengan sistem-sistem yang lain ya. Nanti mungkin akan dikaji sama Gurunda Azharuddin ya. Ini adalah salah satu produk kita namanya eco farming, karena petani di Indonesia alhamdulillah kendalanya ada 3, yaitu pertama adalah permodalan, kedua adalah masalah pupuk, dan yang ketiga bagaimana menjual kembali produk yang sudah dihasilkan. Nah, ini adalah kendala yang sedang dihadapi oleh petani kita. Nah, alhamdulillah PT BES, PT Bandung Ekosinergi Teknologi ini dengan sistem multi level marketing, kalau kami menyebutnya penjualan langsung berbasis syariah. Gitu ya. Ini produknya adalah eco farming. Karena tagline dari produk Eco Racing sesungguhnya adalah kita sedekah udara bersih, karena
oktannya apa namanya gas buangnya emisi CO-nya itu bisa 0. Ini ya, India. Mr. Baba menjualkan Eco Racing. Ini ownernya Pak Febrian namanya. Alhamdulillah PT BES sudah terdaftar karena ini namanya penjualan langsung, maka secara legal ya itu kami sudah terdaftar di AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, berikutnya lagi secara legalitas perusahaan juga alhamdulillah semua sudah sesuai ya, ada PT-nya dan lain sebagainya. Dan untuk pusat, kami saat ini mempunyai kantor pusat di Bandung, di Surapati Core tepatnya. Nah, yang menjadi kebanggaan adalah di perusahaan ini adalah perusahaan putra bangsa. Kemudian juga alhamdulillah perusahaan ini sudah diakui, bahkan sudah ada di beberapa negara. Dengan tagline yang kita ambil adalah Go Berkah No Riba. Baik, ini biasanya materi biasa seminar kami adalah seperti ini gitu ya. Karena terus terang, yang pertama untuk yang namanya bisnis, untuk bisnis yang cepat, ada sebuah ungkapan dari seorang pebisnis Jogja, namanya adalah Pak Ahdan Haris ya. Beliau ini ada ungkapan begini, 2 tahun ke depan apabila apa yang Anda lakukan 2 tahun ke depan itu akan menghasilkan semua impian-impian Anda, akan mewujudkan impian-impian Anda, maka lanjutkanlah, teruskanlah. Tapi kalau 2 tahun itu ternyata impian Anda tidak tercapai, insya Allah bisnis dengan Eco Racing itu bisa menjadi pilihan bagi Anda. Ya, hidup mulia, berkah tanpa hutang dan riba. Saya akan presentasi beberapa produk karena terus terang mungkin akan membedakan antara di luar sana ada yang namanya money game, ada lain sebagainya, itu dikarenakan adanya produk. Nah, produk kami sudah dipakai oleh banyak orang, bahkan di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam kami sudah mempunyai cabang, gitu ya. Kami sudah mempunyai cabang, dan di sana alhamdulillah sudah ada peraih reward mobil cash Pajero. Dan kita ketahui bahwa di Brunei Darussalam itu adalah antara air dengan bensin itu yang paling murah, bedanya adalah sebenarnya bensin. Jadi kalau ditanya apakah bensin menjadi murah, di Brunei Darussalam itu tidak berlaku sebenarnya, tidak seperti di Indonesia. Jadi kan kalau ini, Eco Racing ini penghemat BBM gitu. Nah, karena terus terang tujuan ini PT BES ya, terbuktinya udah ada 2.500 reward yang dibagikan, mobil cash, kemudian juga sudah ada sekarang ya 131 rumah luksuri 1 miliar. Ini sudah dibagikan sampai dengan 3 tahun ini. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi ya, saya sudah mendapatkan yang cash 150 juta. Ini profilnya tadi udah saya ini kan ya. Kemudian juga ada 5 award yang kita dapat dari dari award Atamimi. Ini dari kementerian juga ya kita dapatkannya. Itu yang pertama adalah member growth, kemudian the most fastest growth ya, terus juga ada product of the year, kemudian ada overseas, dan ada CEO terbaik of the year. Pak Febrian ini usia 37 tahun sudah menjadi CEO terbaik. Ini moto kami, Go Berkah No Riba, menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, nanti kita akan cek ya. Ini legalitasnya, semua sudah ada semua, alhamdulillah ya. Ada sertifikat keanggotaan AP2LI, SIUP, dan lampiran izin. Dan ini juga sudah ada bersertifikat halal semua produk. Dari produk kami bukan hanya Eco Racing, tapi ada juga Livien. Ini ada skincare, ada lip cream, kemudian ada halalnya Habs Pro gitu ya, habatus sauda, propolis, kemudian ada strawberry, kedelai, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, kemudian juga sistem bisnisnya sudah halal. Nah, nanti mungkin akan dikaji oleh Gurunda Azharuddin ya.
karena ini sudah dikeluarkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ada 3 sebenarnya, dan alhamdulillah juga sudah ada 2 orang ulama yang menjadi pengawas dari kehalalan ini gitu ya. Jadi dari tidak ada unsur maisir, gharar, riba, zulm, dan maksiat. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, inilah bedanya distribusi langsung yang dilakukan oleh PT BES. Jadi distribusi langsung, ini tidak ada iklan, tidak ada distribusi wilayah, dia langsung ke grosir dan langsung ke konsumen. Nah, biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak langsung, seperti banyak perusahaan saat ini, inilah yang dijadikan sebagai bonus para mitra-mitra yang saat ini seperti saya dan beberapa teman yang lainnya. Seperti kayak Ustadz Adam Ibrahim, Ustadz Muhammad Jiwan, gitu ya. Kemudian juga, banyak sekali. Nah, ini produknya. Produknya adalah Eco-Racing. Dia adalah zat adiktif, bahan bakar. Kemudian ini yang membuat saya bangga ini adalah produk dalam negeri. Dan sekarang sudah digunakan ambasador kita dari Sri Lanka. Ya, itu sudah dipakai di Sri Lanka, dipakai di India, dipakai di Malaysia, dan kemudian juga sudah ada di Arab Saudi, dan juga sudah dipakai juga di Brunei Darussalam. Oil. Pak Ari, saya potong sebentar. Ya. Coba langsung ke ini Pak, karena waktunya terbatas, langsung ke posisi pada saat orang mau mendaftar, bagaimana polanya seperti apa? Baik, saya hanya ingin menjelaskan bahwa kadang kan gini Pak Husein, yang membedakan sebuah MLM dengan money game adalah produk. Ya. Gitu ya. Nah, makanya saya menjelaskan dulu, ini produk kami jelas ada dan kemudian memang dibutuhkan oleh banyak orang. Baik, kita lanjut ya. Harga semua produk adalah 1 PV itu 250.000. Nah, baik, ini dia caranya untuk mendaftar. Jeng jeng jeng. Ini pengusaha tadi, bisnis modal kecil tapi untung besar, kata Pak Hadan Haris yang sudah punya perusahaan yang bermodal 3 miliar, bermodal berapapun, alhamdulillah beliau punya. Ya, beliau dari orang Yogyakarta. Nah, kemudian ini juga Pak Bari Purnomo, ini adalah Pak Randu. Ya, Pak Randu kebetulan ini adalah adiknya owner. Nah, baik, ini dia caranya Bapak Ibu. Berapa modal untuk memulai? Modal untuk memulai adalah 2.100.000. Nah, saya pelan-pelan ya. 2.100.000. Buat apa? 100.000 ini untuk biaya registrasi. Dia akan mendapatkan starter kit, ID, dan akses ke web virtual. Berikutnya yang 2 juta adalah produk, Bapak Ibu. Produk ini kalau kita jual, ini semuanya ya dijual dengan harga konsumen, maka dia mempunyai nilai 3 juta Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Kalau dia memang berniat untuk menjualkan produk ini, maka sebenarnya dengan menjualkan seluruh produk dari Eco-Racing, ya, Eco Farming, Eco Diesel, dia sudah dapat untung 1 juta dan bayarnya gratis. Kali lagi ya, jadi bayarnya gratis. Kenapa? 2 jutanya sudah balik. 1 jutanya dia dapat bonus karena sudah menjualkan produk. Nah, yang saya tahu, mohon maaf Gurunda, karena saya juga sangat minim ilmu ya, karena nggak pernah ke pesantren dan belum masuk ke UIN. Jadi yang saya tahu yang dihalalkan adalah jual beli. Nah, di sini kami menjual produk, dapat keuntungan dari produknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Silakan kita teliti ya. Ada peringkat kemitraan. Peringkat kemitraan ini disebabkan oleh akumulasi belanja pada saat pertama. Apa itu? Peringkatnya yang pertama ada priority, ini akumulasi belanjanya 62 juta. Mendapatkan produk sebanyak 372. PV, product value. Tadi sesuai yang tadi ya, ada yang setengah, ada yang 0,5. Dia akan sesuai 372
PV. Potensinya adalah 51 miliar. Potensi reward plan C. Plan C itu apa nanti saya jelaskan. Kemudian eksekutif 30 juta, 180, bisnis 14 juta, reguler 6 juta, dan ini basic tadi yang 2 juta. Oke ya, sampai di sini mungkin bismillah mudah-mudahan jelas. Next, apa keuntungan menjadi mitra? Nah, yang pertama keuntungan jadi mitra adalah mendapatkan diskon dan selisih harga. Jadi pada saat repeat order Bapak Ibu, 12 produk value, produknya senilai 3 juta, cukup bayarnya 1,5 juta. Jadi kalau dijual kepada konsumennya, ke orang lain yang belum menjadi mitra, maka mitra PTBS akan mendapatkan keuntungan sebesar 125.000. Dan dari perusahaan ada ketentuan, nanti saja ya. Yang kedua, mendapatkan peluang usaha dan bonus. Jadi ada namanya nanti komisi harian, mingguan, dan bonus bulanan. Saya akan jelaskan nanti ini apa. Yang ketiga, meraih reward impian. Apa saja? Umroh, atau motor cash, mobil cash, dan rumah cash 1 miliar. Semua dibayarkan ketika mendapatkan semua hadiah itu. Nah, bonus apa saja yang Anda dapatkan? Ada 14 bonus Bapak Ibu, 14 bonus kemitraan PTBS. Karena waktu terbatas, saya akan lanjutkan dengan bonus penjualan langsung dan juga nanti bonus plan C-nya ya. Oke, kita lanjut. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah pakai produknya pasti, ceritakan manfaat produknya, dan ajak ke pertemuan atau join. Ini saja yang dilakukan oleh pengusaha di PTBS. Terus, nah ini dia Bapak Ibu. Yang pertama yang menarik adalah, ini komisi yang pertama, royalty plan A, yaitu komisi penjualan langsung. 20%. Maksudnya gimana? Dari penjualan basic 2 juta, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan, jadi ada mereka mau beli 2 juta gitu ya, dan menjadi mitra pada kita, Bapak Ibu dapat 20%. Ini adalah fee penjualan langsungnya. Ingat, 2 juta dari produk. Yang 100.000 sudah tidak diutak-atik karena dia adalah registrasi. Ya. Kemudian, nah, kalau 6 juta, 1.200.000, 14 juta, 2.800.000, dan yang paling tinggi akumulasinya yaitu 62 juta, maka mitra-mitra akan mendapatkan 12.400.000. Lanjut. Nah, ini komisi pengembangan. Kami menggunakan sistem hybrid. Yang pertama adalah yang kami gunakan binari untuk komisi pengembangannya. Bina kanan, bina kiri. Apa itu binari, bina kanan, bina kiri? Ketika kita membantu gitu ya mitra kita. Jadi ketika Anda ini join, misalnya Pak Husen join gitu ya. Pak Husen join, di bawahnya mengajak Gurunda Ahzaruddin. Gitu ya. Kemudian di sebelah sini mengajak misalnya Bu Tini. Nah, dari Pak Husen, dari yang diajak Pak Husen ini apa yang didapat? Pertama, dari Bu Tini dapat 400.000 karena daftarnya basic. Nah, dari Ustadz Hazar juga dapat 400.000 langsung untuk Pak Husen. Nah, karena kanan dan kiri ini kami sebut sebagai pasangan karena berkembang, ini pasangan seimbang kanan kiri, maka dapat lagi 50.000. Ini unlimited pengembangannya. Maksudnya gimana unlimited? Begini Bapak, Bu Tini pastinya mau dapat bonus juga. Bukan Pak Husen yang diajarin sama Pak Husen, Bu Tini cari orang, ya, cari mitra. Bagaimana dia biar join dan mau membeli produk 2 juta pertamanya. Oke, siap Pak Husen. Daftarlah, ada si Anto. Begitu pula Pak Azharuddin mengajak Pak Jaka, Ustadz Jaka. Gimana Ustadz? Pak Ari. Ya. Pak Ari, 1 menit lagi Pak Ari ya. Oh gitu, ya udah. Baik, ini lanjut pengembangan luar biasa. Dan kemudian potensi bonusnya adalah 600.000 per hari.
ya 600.000 per hari. Kalau lebih gimana Pak Ari? Kalau lebih yang dihitung oleh perusahaan satu hari hanya 12 pasang. Jika nanti ternyata ada pendaftaran sebanyak 50 pasang, maka sisanya disebut flash out. Itu kita hitung per pasangnya 10.000. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, gitu ya, karena juga waktunya sedikit, silakan ditelaah. Yang pasti kalau secara syariah, ya kalau kami karena sudah ada ulama, gitu kan, nah, saya mengikut saja karena memang sertifikatnya sudah keluar dan juga ada 2 perwakilan dari MUI yang juga berkantor di di kantor PTBS. Mungkin itu saja, mungkin Pak Anas. Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas pemateriannya. Untuk selanjutnya mungkin lebih jauh akan dibahas oleh Pak Azhar ya. Mungkin kalau memang sudah ada legalitas halal dan sebagainya, mungkin di MUI sudah dibahas pastikannya. Emang untuk waktu yang singkat ini belum tergambar ya, mungkin teman-teman belum tergambar, mungkin juga Pak Azhar belum menangkap ya. Tapi apa-apa, nanti bisa kita masukkan dalam sesi tanya jawab mungkin setelah Pak Azhar memberikan materi muamalahnya tentang multi level marketing. Baik, silakan Pak Azhar untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teddy, Pak Kang Jaka, Kang Husen, Ustadz Rusli, dan Mas Ari Wibowo, serta teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan silaturahim untuk ngobrol-ngobrol santai Pak Husen ya, tentang aspek syariah terkait praktek bisnis kontemporer. Nah, yang malam hari ini kita akan bedah terkait multi level marketing yang tadi Mas Ari Wibowo sudah menyampaikan. Saya rasa baru 10 menit Pak Ari ya. Ya, sebenarnya dari sisi tasawur, deskripsi, narasi belum cukup memahami saya apa yang dikehendaki oleh sistem multi level marketing yang ditawarkan oleh Mas Ari tadi itu. Ya, tapi tidak masalah, saya kira pola-polanya hampir sama dan perlu kami sampaikan nih Mas Ari ya. Saat ini sudah ada 10 multi level marketing yang mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang punya otoritas mengeluarkan fatwa di tingkat nasional adalah DSN MUI. Tadi Mas Ari menyampaikan bahwa multi level marketing yang digeluti Mas Ari sudah mendapatkan sertifikat tapi dari MUI Jawa Barat ya Mas Ari ya. Betul. Ada 3 MUI Ustaz. Ya, kebetulan 2 tahun yang lalu seingat saya ini juga menjadi pembahasan di tingkat nasional Mas Ari ya. Oh ya, siap. Apakah MUI daerah berwenang atau tidak mengeluarkan sertifikat kesesuaian syariah? Karena sebenarnya otoritasnya itu ada di DSN MUI. Nah, terlepas dari itu semuanya, saya tidak mau menjas apakah itu salah atau benar ya, karena bukan wewenang kami, dan insya Allah di level MUI pusat dan daerah sudah ada koordinasi. Oh ya, gini Ustaz, mohon maaf. Untuk yang dari Enggak, saya nggak bahas itu. Jadi saya tidak membahas persoalan itu karena wewenang di MUI pusat dan daerah. Enggak, saya cuma ngasih tahu dari DSN kami juga sudah proses Ustaz. Karena memang dari DSN membutuhkan semua produk halal terlebih dahulu baru ke sistemnya. Jadi sedang proses Ustaz. Mohon maaf. Yes. Jadi intinya itu Mas Ari ya, bahwa kalau nanti ditanya apakah ini sesuai dengan fatwa DSN atau tidak, yang jelas sampai hari ini multi level marketing yang Mas Ari sampaikan tadi belum pernah dibahas di DSN MUI, hanya dibahas kasus pemberian fatwa oleh MUI Jawa Barat saat itu ya.
Dan waktu saya ikut acara tingkat nasional di Bangka Belitung, waktu itu sempat juga disampaikan banyak MUI daerah yang mempertanyakan. Nah, tentu saja DSN MUI menjawab bahwa kami tidak tahu karena itu bukan di luar tanggung jawab DSN MUI ya Mas ya, bahwa ada MUI yang mengeluarkan ya MUI daerah lah. Nah, kemudian ketika Rakernas MUI juga sempat dilakukan pembahasan. Nah, terlepas dari semua itu Mas Ari Wibowo maksudnya ya, saya tidak menilai apakah produknya sesuai atau tidak, karena memang kami juga belum melakukan audit. Kebetulan saya salah seorang auditor untuk multi-level marketing ya, beberapa multi-level marketing, meskipun tentu saja banyak juga multi-level marketing yang ketika diaudit begitu sudah keluar hasil auditnya berbeda itu Mas Ari ya, sehingga kadang apa yang ditampilkan di website dengan proposal aplikasi yang disampaikan ke DSN ada perbedaan-perbedaan. Karena itu tidak menutup kemungkinan DSN MUI setelah mengeluarkan sertifikat itu juga mencabut kembali sertifikat multi level atau meninjau kembali atau meminta dihentikan. Nah, itu juga sudah ada beberapa kasus. Oke, saya kira saya akan presentasikan poin-poinnya saja. Tadi Mas Ari sudah menjelaskan bahwa makosid ya, maksud utama dari multi level marketing itu bagus sekali ya. Saya juga waktu itu sempat membaca 2-3 buku ya terkait sejarah multi level marketing. Tujuannya bagus sekali ya, memangkas jalur distribusi yang biasanya bikin produk itu mahal ya. Nah, karena itu dengan pola multi level marketing ini diharapkan konsumen bisa menikmati produk dengan harga yang murah. Nah, nanti gini Mas Ari ya, tadi saya sekilas nih Mas Ari ya, cuman saya belum bandingkan ya. Misalnya yang eco racing, eco farming yang Mas Ari sampaikan, ternyata kok dijual juga di e-commerce ya. Di e-commerce dijual juga. Saya nggak tahu nih, kira-kira nanti kalau ada konsumen yang membandingkan, kok ternyata lebih mahal ketika sebagai member gitu ya. Nah, ini juga jadi persoalan nanti ya, karena tujuan ya, ini tujuan nih Mas Ari ya. Maka karena itu menurut saya, eco racing atau farming ini perlu dipantau nih Mas Ari. Jangan sampai ada beberapa multi level marketing yang maksud awalnya bagus, begitu persaingan tidak sehat internal member, akhirnya membuat produk itu bebas dijual belikan tidak melalui jalur multi level marketing tadi itu. Nah, ini juga ini perlu diantisipasi dan kadang-kala akhirnya menjelekkan multi level yang ada. Nah, masalah definisi saya tidak perlu sampaikan karena saya yakin semuanya paham ya tentang multi level marketing ini. Nah, kalau di DSN MUI ini sesuai dengan juga terminologi yang ada di APLI ya. Istilah lain dari multi level marketing adalah penjualan langsung berjenjang. Nah, ini juga saya yakin nanti bisa dibaca detailnya karena kalau saya baca sangat panjang. Nah, ini saya ambil dari website APLI ya yang membedakan antara multi level marketing dan sistem piramida. Nah, ini menarik kalau kita nanti bandingkan untuk menilai kira-kira satu multi level marketing itu cenderung ke piramida atau ke multi level marketing. Nah, tentu saja kalau Mas Ari tadi sudah menceritakan bahwa multi level marketing yang Mas Ari teliti ini sudah mendapatkan keanggotaan dari APLI ya, biasanya sudah dilakukan proses audit. Nah, cuman ini penting, nanti silakan dibaca. Saya hanya akan menyampaikan di akhir aja terkait fatwa yang di dalam fatwa itu juga patokannya adalah pembedaan ini. Ini panjang, nanti silakan info lebih detail ada juga di web APLI ya, tinggal diklik aja, nanti saya share. Nah, kemudian, sekarang kita lihat dalam perspektif syariah. Apa sih parameternya ketika kita menilai sebuah produk multi level marketing itu sesuai dengan syariah atau tidak? Nah, minimal parameternya itu kan ada 3 ya, ada gharar, jadi kemudian aklul mal batil dulem, riba. Nah, yang lain biasanya tadlis. Tadlis itu terkait dengan manipulasi. Jadi kalau misalnya
marketingnya menjelaskan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya, baik tentang substansi produk ya, maupun janji-janji yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya, itu terkait tadlis. Nah itu umum, mau syariah mau tidak sebenarnya ya, di dalam dunia marketing yang sesuai dengan regulasi Indonesia, tadlis seperti itu tidak boleh. Nah ya, kemudian apa yang dimaksud dengan gharar ya? Nah gharar ini sebenarnya ketidakpastian yang muncul dalam sebuah transaksi. Nah sebenarnya kalau tadi misalnya yang disampaikan Mas Ari tadi, objek jual belinya adalah produk-produk yang memang halal, dari sisi produknya tidak ada isu ya Mas Ari ya. Hanya saja memang DSN MUI ketika mengeluarkan sertifikat harus dipastikan semua produk yang ditawarkan itu harus mendapatkan sertifikat MUI, sertifikat halal, bukan MUI lagi sekarang ya, sertifikat halal. Lagi proses itu. Ya, itu untuk menjamin biar nanti dari sisi ke produk itu ada persoalan. Nah, kemudian dari sisi gharar. Nah, kalau gharar, ini tentu saja kalau produknya udah jelas, udah halal, belum tentu gharar hilang. Karena gharar ini nanti terkait pasti atau tidaknya. Misalnya, produknya ada nggak ketika ditawarkan, ya, dijual. Saya kalau Mas Ari nanti sebagai agen, produknya Mas Ari nggak punya stok gitu ya. Kemudian menawarkan ke orang, menawarkan sesuatu yang belum dimiliki, itu kan jadi persoalan. Itu kan persoalan gharar juga, Mas ya. Betul, betul. Nah, jadi yang begitu-gitu kalau kita dalami juga panjang nih. Nah, cuma dari sisi kalau itu piramida ya, bukan multi level marketing, biasanya peserta tidak bisa memastikan apakah dia akan berhasil mencapai level tertinggi atau kebagian level terendah. Ya. Ini kalau objek yang dijadikan objek jual beli tadi hanya kamuflase, ya. Nah, kalau kamuflase, maka kelihatan orientasi peserta ini menjual produk atau merekrut orang. Dulu kebetulan saya itu sudah 4 kali ikut Mas Ari ya. Ya untuk namanya dulu waktu masih muda, ingin tahunya tinggi sejak mahasiswa dulu ya. Mudah-mudahan nih yang kelima nanti ya, Ustaz. Jadi ketika kita ikut multi level marketing, nah tinggal kelihatan semangatnya menjual atau merekrut. Bahkan ada yang mungkin kesel tuh Mas Ari, semangatnya menjual atau menjerumuskan orang. Nah ini kan negatif sekali ya. Nah, siap. Kalau misalnya kelihatan, kalau semangatnya adalah merekrut, pasti motivasinya tadi iming-iming komisi pengembangan tadi Mas Ari. Betul. Nah, ini kelihatan. Jadi sebenarnya gampang, kayak berdasarkan pengalaman saya ya. Apakah ini multi level marketing yang berbasis produk, kekuatan pada produk, atau kekuatannya pada jaringan untuk rekrutmen dan janji-janji diberikan komisi tadi. Nah ini yang nanti membedakan. Kalau memang basisnya adalah produk, nah, disitulah yang benar ya. Dan itu biasanya tandanya awet tuh Mas Ari ya. Itu awet multi level marketingnya. Ada beberapa multi level marketing yang sejak saya mahasiswa sampai sekarang bertahan gitu ya. Dan itu biasanya itu di kekuatan produknya. Produk kayak MUI. Tapi kalau kekuatan membangun jaringan yang dikedepankan dan janji-janji komisi itu di situ biasanya tidak awet. Dan itulah yang banyak memunculkan gharar. Ya. Ketidakpastian. Nah itu. Yang kedua adalah aklul mal batil. Jadi nggak boleh makan harta orang secara batil. Nah tentu saja ya caranya ya jangan sampai kita tadi menipu ya, bertransaksi secara gharar sehingga banyak orang mengeluarkan harta tujuannya untuk mencapai target-target, tapi ternyata target itu adalah target yang tidak gampang untuk dicapai. Siap. Nah, kemudian riba ini masalah investasinya ya. Kalau ini yang murni piramida nih, itu kan biasanya kelihatan juga dari pendaftaran Mas Ari ya. Ya. Kalau pendaftarannya itu mahal, meskipun mohon maaf nih Mas Ari, ada yang mengkapling ini administrasi untuk starter kit, untuk pembinaan, yang ini adalah produk. Nah sekarang kita harus kritis. Apakah betul ke produk? Nah, tadi kira-kira produk itu dengan produk yang sepadan, seandainya dia tidak dijual di pasaran, itu harganya seimbang atau tidak? Begitu ya.
Dulu kan ada tuh Mas Ari, multi level marketing yang jualan Indomie Mas Ari ya. Ternyata hanya covernya Indomie yang diubah, tetap aja Indofood. Tapi harganya kok bisa 2 kali lipat. Nah ini kan 10 kali lipat ya Tat. Nah ini yang harus berarti bukan pada jual belinya, tapi pada tukar menukar uangnya kepesertaan. Nah kalau tukar menukar uang, kita memberikan uang dengan harapan mendapatkan uang juga. Nah ini nanti akan ada riba jika ada selisihnya, riba fadl ya. Jika diberikan tidak tepat waktu akan terjadi riba nasiah. Nanti insya Allah kita udah bahas nih pada pertemuan sebelumnya Pak Ari ya. Siapa? Mudah-mudahan peserta masih ingat lah, saya nggak akan jelaskan lebih detail lagi. Nah pertanyaannya, ini kalau asumsinya masuk kategori piramida, sistem piramida, bukan multi level marketing yang sejatinya. Ada yang mengatakan bahwa sistem multi level marketing yang piramida itu sebenarnya sah-sah saja karena mengikuti akad samsaroh. Nah, ada yang mengatakan dia mengikuti ijaroh, ada yang mengatakan dia mengikuti jualah. Nah ini saya ambilkan dari beberapa tulisan yang berbahasa Arab ya oleh Mas Sayyid di Syekh di Timur Tengah itu yang mencoba untuk menganalisa dia. Nanti sebelum saya sampaikan fatwa MUI. Nah samsaroh, sistem makelar itu dikenal di dalam syariat juga ya. Nah hanya para ulama ketika apakah benar multi level marketing yang model piramida itu adalah akad simsaroh atau samsaroh. Nah dia katakan ini, dalam simsaroh makelar mendapatkan upah dari hasil menjual barang atau jasa, sedangkan dalam piramida peserta justru harus membayar uang. Ini tadi yang ciri khasnya pendaftarannya gede, kemudian member member yang merekrut member lagi dapat fee-nya sebenarnya didapatkan bukan dari menjual barang ya, tapi dari tadi pendaftaran tadi. Nah, kemudian yang kedua, simsaroh memasarkan barang secara hakiki, sedangkan dalam piramida barang hanya sarana. Jadi barang hanya sebagai sarana. Kalau simsaroh itu betul-betul, jadi kalau Pak Husain ini menjadi agen gitu ya, maklar rumah gitu, betul-betul menjual rumah tuh Pak agennya. Iya Pak Husain ya. Iya tujuannya menjual rumah. Jadi motif utama adalah mendapatkan komisi. Sementara kalau piramida itu bukan menjual rumahnya, tapi komisi dan memperluas jaringan. Mohon maaf nih Mas Ari ya. Oh nggak apa-apa. Jangan sampai ya ketika menjelaskan ini lebih menekankan komisi pengembangan tuh Pak Ari. Jadi baiknya itu kepada komisi proyek tadi Pak Ari. Kalau sudah komisi pengembangan dan orang larut dalam itu, akhirnya produk itu hanya sebagai tadi kamuflase saja dalam sistem. Nah yang ketiga, dalam simsaroh tidak disyaratkan membeli produk seperti multi level marketing. Nah ini sebenarnya terjadi perdebatan ulama. Kalau memang produk-produk itu adalah produk yang memang untuk meyakinkan orang dia harus pernah menikmati, nggak ada salahnya ya. Maksudnya misalnya Pak Husain jualan combro gitu ya, jualan combro tapi bukan Pak Husain bikin sendiri, kan nggak lucu kalau saya mau beli. Pak Husain udah pernah merasakan belum gitu kan. Nah di sini maka penjual ya agen sangat wajar diminta beli dalam konteks itu gitu ya. Tapi kalau kemudian agen ini diwajibkan membeli, bahkan mohon maaf nih Mas Ari, kadangkala ada beberapa agen yang sebenarnya pasar dia juga buntu, udah nggak berkembang, tapi karena dia ingin kejar target dapat bonus jalan-jalan ya, kalau penjualannya sampai sekian, dia membeli sebanyak-banyaknya, tapi ketika menjual mentok Mas. Nah akhirnya ya dia bisa jadi nggak gunakan itu barang. Nah, itu nanti di fatwa MUI ada istilah ighra, mengeluarkan sesuatu untuk mencapai sesuatu, tapi mengeluarkannya tadi bukan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh dia, gitu ya. Tapi semata-mata untuk meraih impian. Nah, ini juga menjadi concern para ulama. Kemudian apakah sistem piramida adalah ijaroh? Nah, ini ulama mengatakan sistem piramida bukan ijaroh karena upah dalam piramida tidak tertentu. Dan kewajiban peserta untuk memasarkan tidak dibatasi waktu. Jadi ini kalau akadnya itu jasa
ijarah itu memang ketat ya, ulama ketat. Pertama ya harus jelas berapa nanti fee-nya, mau berhasil mau tidak ini Mas Ari, kalau akadnya ijarah ini. Yang kedua, waktunya juga harus jelas. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan ini model akad ijarah tidak tepat. Nah, yang ketiga, ini yang banyak ulama yang membolehkan ini ya, walaupun kalau dibanding-banding ya dari tulisan-tulisan di Timur Tengah, ya hampir 30% membolehkan, 70 tidak membolehkan. Yang membolehkan ini, mengatakan bahwa komisi-komisi yang diberikan untuk penjualan barang, termasuk rekrutmen, itu menggunakan akad jualah. Nah, ini yang nggak setuju dia bilangnya. Sistem piramida bukan jualah, karena dalam jualah ada kebebasan para pihak untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Jadi maksudnya ketika dia mau jadi agen, terus atau tidak terus itu boleh, gitu ya. Tidak dibatasi oleh waktu. Nah, sementara di sistem piramida ada yang dibatasi oleh waktu. Kemudian pekerjaan tidak tertentu, pihak yang melakukan jualah yang mendapatkan upah. Nah, ini jadi sebenarnya kalau jualah ya pihak yang melakukan pekerjaan untuk jualah itulah yang akan memperoleh upah. Ini nyindir nih Mas Ari. Ulama ini nyindir. Jadi bukan upline-nya ya. Oh iya. Yang kerja. Nah pertanyaannya. Betul. Bisa nggak seandainya sistem upline dan downline itu berjalan betul-betul untuk melakukan pembinaan, nanti di fatwa di ASN sebenarnya nggak ada isu itu. Asal betul-betul berfungsi membina, menjelaskan produk, bukan pasif income gitu Mas ya. Nah, biasanya kalau sistem di piramida itu menggunakan proses pasif income. Nah, fatwa di ASN MUI alhamdulillah sejak tahun 2009 fatwa nomor 75 itu sudah ada ya tentang pedoman penjualan langsung berjenjang berdasarkan prinsip syariah. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan definisi-definisi ini karena insya Allah sudah paham semuanya. Komisi, bonus nih ya. Jadi kalau komisi itu ini yang penting ya. Kalau ini definisi versi DSN Mas Ari ya. Siap. Nah, ini dulu koordinasinya waktu itu dengan APRI ya. Jadi kalau komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Jadi ini kalau produk multi levelnya jasa, kalau barang. Kemudian ada bonus. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan karena berhasil melampaui target. Jadi misalnya tadi bonusnya umroh, bonusnya haji gitu ya. Kalau dia memang berhasil menjual barang melampaui target. Nah ini igrok, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Igrok adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Jadi mohon maaf nih, biasanya kalau kita ini memang tergiur oleh iming-iming marketingnya, bahwa kalau bisa menjual sekian akan dapat jalan-jalan ke China ya, kalau syariahnya ke Mekah, ke Madinah, umroh atau ziarah-ziarah spiritual dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apakah itu dilakukan dengan kewajaran atau ketidakwajaran? Tadi indikasinya ya. Kalau dia sebenarnya nggak butuh barang tapi hanya ingin mencapai target, akhirnya dibeli juga. Nah, itulah namanya igrok. Akhirnya yang nggak dibutuhkan ya dia beli. Nah, ini igrok. Money game, saya kira udah tahu semuanya. Kemudian excessive markup ya, batas margin laba yang berlebihan dikaitkan dengan hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya tadi objeknya itu nggak seberapa nilainya di nilai pasarnya, apalagi kalau dijual juga secara bebas ya. Ternyata di markup setinggi mungkin, nah itu tentu saja tidak tepat nantinya. Nantinya ini hanya definisi. Kemudian ada member get member, strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. Jadi tadi kalau Mas Ari menjelaskan ada skema ini ya untuk pengembangan tadi kan, misalnya Anda merekrut A, merekrut B, kemudian B, A merekrut lagi. Nah itu member dan member. Nah ketentuannya seperti ini, ketentuan yang ada di fatwa ya.
bahwa praktek PLBS ya prinsipnya boleh, tapi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, boleh, tapi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Jadi real, ada produknya real. Ya, kalau tadi misalnya ada produk pertanian, ada produk minyak ya, dan lain-lain ya. Nah, itu ada produknya. Kemudian yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan. Makanya Mas Ari juga tadi sudah sampaikan ya Mas Ari, bahwa produk-produknya ya disertifikasi oleh MUI dan termasuk DSN hanya akan mensertifikasi kalau dipastikan semua produknya telah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia saat itu ya. Nah, sekarang dari Kementerian Agama. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung goror, maisir, riba, doror, dulem, maksiat. Tadi sudah saya sampaikan. Nanti juga di bawah ini ada perinciannya. Kemudian yang keempat, tidak ada harga biaya berlebihan, excessive markup, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas manfaat yang diperoleh. Jadi karena memang dipaksa oleh sistem, yang boleh jadi barang atau jasanya nilainya sebenarnya kualitasnya biasa saja, tapi kemudian dijual dengan harga yang mahal karena tergiur oleh iming-iming. Yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha. Nah, ini penegasannya, karena dalam praktek tadi banyak komisi itu bukan pada penjualan produk atau jasanya ya, tapi lebih pada, mohon maaf tadi istilah pengembangan tadi itu. Karena itu ini ya harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Jadi justru ini Mas Ari ya, makanya tadi Mas Ari nanti tekanannya kalau mempromosikan itu pada komisi penjualan langsung itu Mas Ari. Di situ ya, biar nanti orang justru di situ. Kalau mau ngasih komisi yang besar itu di situ. Kemudian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi. Maksudnya tadi Mas Ari udah jelaskan, sebenarnya jelas ya informasinya. Sampai segini itu clear di awal. Jadi jangan sampai nanti dulu pernah itu ada keributan ya, gara-gara tiba-tiba ada perubahan dan tidak dikomunikasikan gitu ya. Jadi ketika sejak awal harus jelas, ketika ada perubahan juga harus dikomunikasikan kepada seluruh member. Dan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa. Jadi ini yang tadi saya katakan, passive income itu tidak ada. Karena biasanya ciri khas dari sistem piramida money game itu passive income ya. Nah, istilahnya kalau di Jawa itu tinggal ongkang kaki gitu ya, tinggal naruh kaki aja begini, dia sudah dapat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah saat ini nih Mas Ari ya, ada dulu ketika ada yang ke DSN menyampaikan, oh kami membina Pak. Pertanyaannya, yang membina siapa? Bapak langsung atau upline-nya atau perusahaan? Ya perusahaan Mbak, kami kan mengundang mereka. Nah ini Mas Ari ya, ternyata sekarang ini apalagi dengan sistem Zoom ini Mas Ari, pembinaan bisa tersentral kan ya, dari Bandung. Nah pertanyaannya, upline yang lain ya, yang punya downline, kira-kira effort pembinaannya apa kalau kemudian dia memiliki hak sekian dari komisi penjualan misalnya. Nah ini harus diperjelas. Kemudian pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak boleh menimbulkan igrok. Nah ini yang penting, ini memang subjektif, tapi setidaknya kita bisa merasakan ya, apakah janji akan memberikan komisi dan bonus itu membuat member melakukan sesuatu yang irasional tadi itu Mas, yang sebenarnya dia nggak butuh, atau dia melakukan manipulasi dalam rekrutmen member yang lain karena ingin mencapai. Nah ini kan seringkali ya di perusahaan juga nih Mas Ari ya, gara-gara kepala-kepala cabang itu ditarget oleh perusahaan harus kinerjanya segini ya, kalau misalnya dia jualan harus mampu menjual dengan volume segini, kalau enggak awas lo gua pecat misalnya ya, atau gua turunin tuh gajinya,
akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang nggak elok, nggak etis kan Mas Ari ya. Dalam proses penjualan barang bisa nipu, bisa riswah dan lain-lain. Nah itulah yang nggak dikehendaki dan itu bisa berpotensi menimbulkan igrok. Ya, igrok tadi yang sudah saya bahas. Nomor 9, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Nah ini ciri-cirinya di dalam sistem multi level marketing. Memang pembinaan penting pembinaan, bahkan Mas Ari ada itu hadisnya itu, man sanna sunnatan hasanatan ya, siapa saja yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia akan mendapatkan bagian darinya. Nah upline ke downline ini bisa jadi bagian dari kerja hadis itu ya, terapan. Tapi jangan sampai kemudian yang downline ya yang paling bawah akhirnya dolimi. Nah ini cirinya nih. Kalau itu yang bekerja, biasanya multi level marketing ini nggak bakalan bertahan paling lama 3 tahun udah berhenti tuh. Nah ini nanti yang Mas Ari tadi tawarkan nanti kita uji dalam sejarah Mas Ari ya. Apakah akan bertahan terus? Kalau bertahan biasanya kekuatan itu ada pada produk. Nah itu juga perlu kita lihat. Nah, berikutnya adalah sistem perekrutmen keanggotaan, bentuk penghargaan, acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariat, akhlak, syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain. Nah, ini Mas Ari dulu saya pertama kali ikut multi level marketing itu kan, ada seremonialnya yang joget-joget. Insya Allah kalau Mas Ari tadi klaim syariat, nanti seremonialnya nggak ada yang joget-joget, minum-minum gitu Mas Ari ya, yang hura-hura. Insya Allah. Itu mudah-mudahan terjaga ya, karena saya lihat di beberapa multi level marketing itu yang ditunjuk-tunjukkan di gambar. Kalau kamu nanti bisa ke Cina, wah kamu akan ke tempat-tempat wisata, wah gambarnya yang menarik buat Pak Husein yang masih muda gitu kan ya. Bisa menghilangkan hafalan ya Ustaz. Iya, itu udah hilang, error langsung Pak Husein. Nah kemudian yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutmen keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini, jadi maksudnya fatwa DSN ini tidak melarang nih, Mas Ari ya, model komisi pengembangan tadi nggak dilarang, Mas. Ya. Tapi kalau adanya sistem, adanya upline, downline, itu betul-betul memang membina ya, mengawasi, mengkoordinasikan. Dan disitulah sebenarnya nanti akan menjadi kekuatan sistem dalam proses penjualan. Nah, kemudian tidak melakukan kegiatan money game. Jadi ini sudah standar dan tadi sudah saya contohkan. Nah kalau akad-akad sebenarnya banyak, nanti insya Allah kita dalami sendiri ya kalau akad-akad ini. Artinya ya kalau misalnya menjual barang ya biasa jual beli biasa gitu ya. Kalau jual belinya disebutkan modalnya nanti murabahah. Nah, ketika dia hanya sebagai agen untuk menjualkan, nanti akadnya bisa ijaro, bisa jualah, bisa wakalah. Nah, apa bedanya masing-masing? Nah, ini skemanya, ini ringkasannya ya. Jadi ada ijaro, jualah, samsaro, wakalah, bil ujro. Akad-akad syariah bisa dipenuhi. Nah, sebenarnya gampang kalau mencarikan kesesuaian akadnya yang pas apa gitu ya. Nah kalau ijaroh ya subjeknya harus tertentu. Yang susah itu ini jumlah ujrohnya harus pasti di awal, mau berhasil mau tidak dikasih sekian gitu Mas Ari. Jadi kalau Mas Ari kerja sebagai PNS itu contohnya ijaroh Mas. Ya makanya akhirnya apa? Pada males Mas. Ya, kerja digaji gitu kan. Ya, dan jangka waktunya juga jelas tiap bulan kan Mas ya. Nah itu ijarah tuh. Pekerjaannya ya diketahui, pekerjaanmu ini. Oke, pokoknya dikerjain. Bahkan tadi mau berhasil mau tidak ya digaji. Nah kalau jualah ini yang banyak dipakai ya. Jadi pekerja boleh tidak tertentu. Maksudnya ya Pak, siapa yang bisa menjual barang ini akan dapat segini. Siapa? Itu orang umum aja, siapa aja. Kalau dalam ijarah harus jelas gitu ya. Kalau jualah siapa aja yang mau ikut gitu. Kemudian yang kedua, objeknya jasa. Kalau jualah ini adalah jasa penjualan, gitu ya. Kemudian pasti bentuknya diberikan jika berhasil. Nah ini, fee-nya, komisinya hanya diberikan kalau berhasil menjual.
Nah, seandainya PNS itu ada target, kalau mencapai target dibayar, kalau enggak, itu akadnya pindah jualah. Jualah. Nah, kemudian tidak dibatasi, nah, maliki dibatasi. Maksudnya waktu mengerjakan tidak dibatasi waktunya. Yang penting adalah outputnya. Nah, itu nanti jualah. Tidak diketahui dan tidak terukur pekerjaannya. Bagaimana cara mengerjakan? Nggak dipastikan. Harus diketik atau apa? Harus melalui media sosial atau apa? Nggak penting. Yang penting mampu menjual berapa, mau door to door ya, mau dengan online, mau apa, nggak ada batasan. Nah, kemudian ada brokerage samsara tadi itu, ini hampir sama, cuman bedanya kalau samsara orangnya juga jelas. Nah, multi level marketing ini kalau samsara pesertanya jelas siapa yang ikut gitu ya. Kalau nggak jelas itu bisa keluar masuk terserah gitu, bahkan nggak terdata. Objeknya sama-sama jasa, sama dengan jualah. Kalau ijarah bisa barang, bisa jasa ya. Nah, kemudian jumlah ujrohnya pasti bentuknya diberikan jika berhasil, sama dengan jualah. Kemudian dari sisi jangka waktu tidak dibatasi. Jadi samsara itu tidak dibatasi. Samsara itu contohnya ya kalau Pak Husen saya minta jualin rumah saya misalnya Pak Husen ya. Nah, Pak Husen udah jelas Pak Husen tuh. Ya, subjeknya tertentu Pak Husen. Objeknya jelas jualin rumah. Jumlah ujroh, tapi saya bilang, Pak Husen, nanti kalau berhasil jual, dapat 5%. Gitu Pak Husen. Kalau Pak Husen nggak berhasil, jangan minta saya, nggak saya kasih. Nah, itu samsara. Kemudian jangka waktu, saya nggak batasi hanya setahun ini Pak Husen. Pokoknya silakan Pak Husen kapanpun, ya, kalau nggak bisa jual tahun ini, ya tahun berikutnya. Tapi orangnya udah jelas tuh, hanya Pak Husen. Kemudian pekerjaannya diketahui dan terukur. Artinya Pak Husen udah nyampein ke saya bahwa saya akan melakukan cara ini Pak. Ya itu ya. Kemudian nanti ada wakalah bil ujroh sama tertentu, bisa jasa, bisa investasi. Pasti di awal. Ini kalau wakalah bil ujroh ini sama dengan ijarah ya. Jadi nanti ujrohnya udah pasti di awal ya. Kemudian tidak dibatasi. Nah, cuman kalau ijarah dibatasi, kalau wakalah tidak dibatasi, diketahui dan terukur. Wakalah orangnya juga udah jelas. Jadi kalau orangnya nggak jelas tadi jualah samsara. Nah ini pilihan-pilihan maksud saya untuk pengembangan model aspek jasanya. Kalau jual belinya tadi bisa jual beli biasa, jual beli murabah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekilas saja. Ini daftar PLBS yang sudah terdaftar di DSN MUI dapat sertifikat beserta tanggal kedaluarsa, nanti bisa dicek di website DSN ya. Ada PT Nusa Selaras Indonesia ya, kemudian PT Millionaire Group Indonesia, ada PT Keling Nusantara, PT Armenerica Farmasi. Nah, Armenerica dulu yang umroh dicabut karena dalam prakteknya nggak benar. Nah, sekarang dia mengajukan lagi farmasi. Nah, ini baru keluar. Nah, mudah-mudahan nggak dicabut lagi. Ini dulu yang agak bandel nih. Kemudian PT Duta Elok Persada, ini juga tentang kosmetik ya, udah dapat sertifikat. PT Dule sama tadi ya. PT Nusantara Sukses Selalu. Kemudian PT Singalangit Jaya Tins. Nah, ini Pak Husen dulu, mantan distributornya yang sudah nggak lanjut nih. Kayaknya kecewa nih karena. Nggak tahu kecewanya kenapa tuh. Nggak dapat reward. PT Herba Penawar Al-Wahida. Ini juga udah dapat. PT ini Paitren ya. Paitren cuman nampaknya nggak lanjut dan waktu itu sempat diminta untuk dikaji ulang karena tadi beberapa membernya itu nggak mengikuti instruksi dari pusat sehingga sistem marketingnya antara yang disampaikan ke DSN dan yang berkembang ada perbedaan juga. Waktu itu sempat jadi juga masyarakat mengingatkan. Dan ada PT Momen Global Internasional ya, nutrisi kesehatan, ini juga proses perpanjangan karena sudah habis masanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai apa ya bahan diskusi ya. Nah, tentu saja parameter-parameter yang ada di fatwa DSN itu sifatnya adalah normatif ya, yang sangat mungkin memunculkan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Bahkan bisa jadi juga di kalangan orang DSN bisa menimbulkan interpretasi yang tidak juga berbeda. Makanya ketika kami di DSN melakukan audit, boleh jadi kesimpulan tim audit itu berbeda nanti ketika disimpulkan oleh majelis pleno yang ada di DSN MUI. Karena modelnya bertingkat-tingkat seperti itu.
Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Azharuddin atas ilmunya, wawasannya kepada kita semua nih, sangat detail ya. Jadi syariat terutama muamalah ini sangat detail. Jadi tapi kebanyakan kita nih belum diskusi dengan ulama, bisnisnya sudah timbul duluan, kebanyakan seperti itu. Nah, ini masalah umat ini Pak Azhar. Mungkin perlu nanti buat pengusaha yang ingin membuat multi travel itu harus ada intens sekolah dulu sebulan 2 bulan. Nah, ketika sudah fix baru keluar gitu. Nah, sedangkan masalah sekarang yang banyak itu sudah panjang, kemudian ada masalah baru berhubungan dengan MUI. Nah, itu kasus yang banyak kan ya. Tapi nggak tahu untuk Eko nanti. Siap. Oke, itu sebenarnya Pak Azhar masih ada waktu 3 menit, tapi kita gunakan saja untuk diskusi ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir, yang ada pertanyaan bisa langsung nanti di chat, boleh nanti saya aktifkan ininya. Unmute-nya saya cabut. Ya, di unmute. Saya Pak Moderator. Oh ya, Pak Teddy ya, silakan Pak Teddy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Husein, Pak Azhar dan Pak Ari Wibowo ya, yang sudah menguraikan 2 hal lah saya pikir nih. Marketing dalam koridor muamalah Islam lah kira-kira seperti itu. Nah, saya kebetulan sekolah di ekonomi nih Pak Azhar nih, sekolah 7 tahun di ekonomi, jadi agak tahu nih tentang marketing ya. Waktu saya kuliah dulu belum ada multi-level marketing, tapi marketingnya udah ada, pemasaran. Siap. Itu ya. Kelihatan seniornya Pak kuliahnya ya. Tapi saya terus tuh pengen dapat sertifikat dari Pak Husein betul itu. Udah 5 nih, udah 5 ya. Jadi udah dapat sertifikat ya. Mantap. Jadi Pak, ya gini, saya pertama adalah saya mensupport ya apapun bisnis melalui multi-level property maupun bisnis tradisional harus dilakukan secara halal, saya setuju sekali. Yang kedua, mungkin tadi Pak Azhar udah mengeluarkan sampai 15 atau 16 ya yang perlu menjadi perhatian ketika MLM dilakukan. Tadi saya melihat ada di 16 itu yang paling lama itu terakhir. Nah, ada satu hal yang perlu kita tambahkan ya, yaitu leveling dari masyarakat kita sendiri. Mungkin MLM ini cocok kalau berhubungan dengan orang kaya gitu loh maksudnya. Ya, orang yang kelebihan uang, jadi ada maksud-maksud sosialnya. Gitu. Di rumah saya banyak tuh barang-barang MLM yang saya beli tapi nggak dipakai banyak tuh. Ustaz tadi bicara tuh tadi Ustaz. Tapi saya juga kayak testing ada nggak nih Pak Asdah? Pak Teddy. Saya beli juga dari teman saya di Rekrut. Oh, dari Rekrut juga udah. Ada. Artinya silakan saja. Itu kan untuk saya beli Eco Racing itu terkait dengan BBM ya, untuk lebih irit. Kalau menggunakan produk itu iritlah bensin kita atau petrama kita, itu bagus lah. Alhamdulillah. Jadi sudah saya gunakan juga. Jadi memang di sini sebenarnya ada orang kaya, orang menengah, orang miskin. Jangan sampai ini bisnis ini ke orang miskin nih Pak Ari nih. Karena orang miskin itu pengen dapat duit, bukan pengen kehilangan duit kan. Kalau orang kaya kehilangan duit lah sedikit. Pak Ustaz. Jadi pemakai ya. Pak, ya, artinya MLM ini mungkin bagus juga dikaitkan dengan fungsi-fungsi sosial lah. Sosial. Ya. Jadi artinya dari orang kaya membeli, kemudian digunakan untuk orang di bawahnya yang membutuhkan sebagai tenaga kerja dan sebagainya. Ini sudah melewati tadi ya produk halal dari MUI tadi ya. Nah, yang terakhir adalah tetap kita menggunakan prinsip marketing. Jadi ada produk, ada price, ada harga, ya,
ada place, ada tempat, ada pendistribusian. Jadi kalau MLM ini kita ikut nih sebagai member misalnya. Nah, kita kalau bisa menjual kita dapat bonus. Kalau kita nggak menjual ya nggak dapat ya. Kira-kira seperti itu kan. Tetapi mungkin di sini produk ini tidak memerlukan tempat, ya tidak perlu tempat seperti toko-toko. Di sini ada memang bisnis yang penting adalah tidak ada yang dirugikan kalau menurut saya. Jadi kata Pak Ustadz juga Pak Azdar katanya, boleh kita kaya, tapi jangan bikin orang miskin kan gitu kan. Betul. Boleh, ya nggak apa-apa, dapat uang boleh. Sepakat. Jangan menggunakan uang orang-orang miskin tersebut. Sepakat. Nah, saya hanya ingin menambahkan saja Pak Ustadz dan Pak Ari ya, ada leveling masyarakat kita bahwa LML itu ditujukan kepada kelas menengah ke atas. Mungkin itu yang penting. Dan mereka rata-rata udah paham tuh MLM. Tapi kalau di bawah nih kayak UMKM, kemudian koperasi, terus warung-warung itu, mereka jual yang harga saya beli ya 1.250. Mungkin mereka kalau menengah bawah agak sulit beli. Makanya itu penting monitoring di mana MLM bergerak di kelas menengah. Dan tadi akhir bicara tentang PNS ya tadi. PNS juga ada artinya kalau tujuan diberikan kinerja. Kira-kira sama Pak Ari ya. Kalau ada kinerja, ada transaksi, kita dapat sesuatu dari situ. Tapi begitu ya Pak ya, saya sedikit saja menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Teddy nih tambahannya. Monggo yang lain Bapak Ibu kalau ada Pak Husen ini kita sampai jam 10 ya Pak? Iya maksimal jam 10 Pak. Ya udah 8 menit lagi. Ini waktu boleh saya ini. Mungkin sedikit. Perlu ada seri kedua nih. Enggak, boleh saya menekan sedikit lagi tentang tadi yang diinikan oleh Gurunda Azharuddin. Oh iya, monggo silakan. Oh, boleh. Baik, terima kasih Gurunda. Masya Allah, jazakallah khair. Saya jadi punya ilmu nih. Nah, ini ada satu yang yang saya ingin share kepada Gurunda bahwa alhamdulillah untuk eco racing produk kami yang bernama eco farming itu salah satunya sebenarnya gini Pak, itu kebutuhan petani. Petani ini kita jadi kalau yang tadi dibilang Pak Teddy bahwa MLM itu eco racing itu tidak berlaku bahwa untuk menengah ke atas saja, tetapi kami memberikan solusi buat yang bawah juga. Jadi gini, di Kerawang itu untuk pupuk, alhamdulillah sudah dihitung bersama dengan petani ya, 1 hektar pupuk itu membutuhkan biaya 7.500.000 kurang lebih. Dengan menggunakan eco farming ini bisa ada penghematan dengan harga tetap yang 250, itu ada penghematan sampai dengan 1.500.000. Kebetulan produk ada di mobil, jadi saya nggak bisa menunjukkan produknya ada. Nah, ini sudah penghematan, apalagi kalau mereka menjadi member karena dapat bonus lagi bonus 50%. Nah, kalau menjualkan. Berikutnya lagi di sini yang membedakan Gurunda bahwa di eco racing kami memang pertama tidak ada kewajiban buat mitra itu untuk memenuhi omsetnya. Gitu ya. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk nih harus jualan. Itu bergantung ke mereka, mau dapat bonus ya yuk kerja gitu. Manjada wajada, siapa yang dia bersungguh-sungguh dia dapat bonusnya. Dan tadi yang harian kita dapat 20%. Ini sebenarnya saya mau nge-share ya. Gimana caranya? Share. Nah, ini dia. Nah, ini Gurunda. Jadi yang membedakan, mohon maaf, mungkin di tempat yang lain ada seperti ini ya, ada tutup poin. Di eco racing tidak ada tutup poin. Kemudian ada poin hangus. Di eco racing ini poinnya diakumulasi. Jadi saya kalau dalam waktu
saya terus terang, ini paling lama dapat bonus mobil ya, itu kurang lebih 1,5 tahun. Itu kalau nggak ada akumulasi, saya nggak bakal dapat, Pak. Penjualan saya tidak terlalu sebaik teman-teman yang lain. Nah, sebulan diakumulasi terus. Cari orang sebanyak-banyaknya, mohon maaf, di kami tidak. Kami cari omset. Alhamdulillah kemarin sudah ada lagi yang mau transaksi 12 miliar, Pak. Itu eco farming semuanya. Eco farming dijual. Dan kalau dari PT Bandung itu nanti saya share di grup kalau ada ya, WA. Kayaknya di status saya juga sudah ada bahwa kami kemarin sudah ada transaksi 18 miliar itu dengan perusahaan sawit eco farming semuanya. Itu. Skema Ponzi yang di atas sukses, tidak Pak. Di sini yang kerja yang sukses. Kayak tadi ya, kalau dia merekrut banyak orang dapat 20%. Seperti Pak Husen menjualkan rumahnya Gurunda Azharuddin. Nah, kemudian poin pencapaian reward susah payah, tidak Pak. Rewardnya cepat banget. Jadi kayak harusnya saya itu bonus pertama 300 kanan kiri Bapak. Nah untuk bulan Ramadan ini nanti sampai Idul Fitri April itu kami didiskon Pak sama owner. Jadi didiskon 50 poin Pak. Jadi hanya 250 kanan, 250 kiri. Kalau dibilang omset, berapa omsetnya? Berarti 500 kali 1,5 juta. Nah, kenapa dibilang 1,5 juta? Karena poin yang kami dapat itu juga didapatkan bukan mencari orang, tetapi dari repeat order, pembelanjaan ulang. Nah, jadi insya Allah ini ilmu bermanfaat. Mohon izin jika diperkenankan, mungkin Anda boleh mendapatkan PowerPoint-nya, gitu kan? Ini menarik banget. Jadi Anda ada sebuah ilmu luar biasa. Nah, jadi insya Allah. Inilah yang membedakan, yang ingin saya bilang bahwa PT BES dengan Eco Racing ya, itu berbeda dengan MLM lain, dan mudah-mudahan doanya bisa mendapatkan sertifikat halal dari MUI DSN gitu ya, secara nasional, karena tadi kami saat ini sedang membuat semua produk kami harus halal terlebih dahulu, produk-produknya gitu ya, halal dari MUI pusat pastinya. Nah, jadi mungkin itu Pak Anas, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah lagi penilaian dari Gurunda dan orang-orang yang peserta yang lainnya, Bapak Ibu yang hadir, dan disinilah yang enaknya di Eco Racing, gitu ya. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Ari. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita sekitar berapa nih? 5 menit lah. 5 menit lagi nih. Memang waktu 2 jam ini terasa sangat kurang sekali untuk menggali sebuah sistem ya, apalagi multi level. Kita lihat sendiri dari rumah sekali. Monggo, Bapak dan Ibu, apalagi beda-beda Pak. Ya, sistemnya beda-beda. Semua perusahaan tadi yang dimunculkan oleh Gurunda Azharuddin beda-beda. Tapi yang perlu dicatat tadi banyak PR Pak Ari ya Pak ya. Mungkin itu segera diproses dengan tim ya, mungkin dengan owner. Agar sudah maksudnya PR apa nih Pak? Tadi yang sudah disebutkan ya mengenai IGRO. Oh, mau saya jawab lagi? Enggak, nanti mungkin saya bisa jelaskan. Iya, maksudnya jangan bikin PR Pak. Saya bisa jelaskan. Jadi kalau ini waktunya diperpanjang, saya jelaskan IGRO-nya, kemudian saya jelaskan akadnya, dan kemudian nanti kita mungkin dengan Gurunda nanti akan menilai. Oh iya ini IGRO-nya ini. Kalau mengenai itu kan nanti bisa langsung ke DSN pusat ya. Kalau memang sudah diskusi panjang di sana sudah oke, nah itu sudah aman. Amin. Ini kan memang waktu tidak memungkinkan. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada lagi. Saya sedikit. Maaf sebelum Pak Asda, mohon maaf Pak. Boleh Pak? Mohon izin Pak Teddy. Ya, saya mau komentarin Bapak. Oh baik. Ya, jadi gini Pak Ari ya. Kita orang Muslim itu tidak ada yang terkesan tidak mau diberi koreksi. Ya. Saya melihat ini kan seolah-olah sudah benar semua. Padahal sebenarnya kalau saya lihat dari uraian Pak Azhar, MUI itu hanya produk halalnya, belum sistemnya. Sistemnya itu silahkan. Nah kemudian saya tadi menambahkan untuk memperkuat sistem marketingnya. Pertama kita gunakan orang-orang menengah ke atas supaya dia tidak terlalu ini. Nah, yang membelinya maksudnya
tetapi yang memproduknya itu tadi petani dan sebagainya. Pastikan petani itu mendapat keuntungan, Pak. Jangan orang atas yang dapat keuntungannya. Petani juga dilihat, dibina di bawah itu. Mereka dapat keuntungan. Sehingga ini adalah produk sistemnya melalui multilateral. Jadi eco-racing itu adalah produk. Nah, itulah mungkin Pak Ari yang perlu Bapak sampaikan produknya, bukan ML-nya. Baik, Pak. Boleh ML. Ya, baik. Boleh sedikit menjawab, Pak Anas? Silakan, Pak. Ya. Jadi tadi juga ada pertanyaan dari Gurunda Azharudin, apakah ada pembinaan? Ada, Pak. Jadi pembinaan, kalau Bapak tadi membacakan upline, downline ya, kalau kami membahasakan mitra lah, karena memang mitra kami itu insya Allah kita ada grup-grup dan alhamdulillah disitulah pembinaan. Bagaimana mereka yang mau bergerak itu untuk dibina ya untuk mendapatkan hasil maksimal. Kemudian kalau berikutnya yang tadi pertanyaan kepada Ayahanda Teddy, alhamdulillah. Jadi memang kami pun pikirkan bahwa petani itu seperti apa, Pak. Contohnya kami ada pelatihan langsung dari pusat tentang eco farming untuk para petani. Karena kendala petani itu selain modal dan sebagainya adalah edukasi. Nah, sehingga kami berikan edukasi ini, bagaimana cara penggunaan eco farmingnya, bagaimana menghasilkan pertanian yang luar biasa, karena alhamdulillah di Kerawang dari 8 ton jadi 10 ton, Pak. Nah, ini kan petani untung. Nah, jadi kemudian juga kalau dibilang pembinaan-pembinaan yang kami lakukan, kami juga membina spiritualnya, Pak. Yang berat. Gitu ya, jadi kami juga membina spiritualnya. Agar apa? Setelah dapat bonus, itu kayak tadi yang diharapkan Ayahanda Gurunda Azharudin, jangan sampai bonusnya itu mampir di diskotik. Jadi biar bonus-bonusnya itu mampirnya di masjid, rajin sedekah gitu kan. Inilah yang diajarkan oleh para leader-leader, owner-owner kami itu agar mitra-mitra kami untuk selalu bersedekah. Dan memang mohon maaf kami bila dianggap ria, beberapa leader ya alhamdulillah sudah ada yang membangun masjid, sudah membangun pesantren dari bonus kayak Pak Suroto di Malang gitu ya. Jadi insya Allah nanti mungkin saya akan mampir ke Pak Azharudin gitu ya, biar kita bisa diskusi lebih baik. Atau ke Pak Teddy, boleh juga. Oke. Ya, terima kasih Pak Ari. Mungkin terakhir kalau nggak ada lagi pertanyaan, Pak Jaka boleh? Kang Jaka? Ya. Monggo Kang Jaka, silakan. Baik, terima kasih. Komentarnya. Ya, saya sebetulnya 1 bulan lalu ditemui sahabat saya, alumni pesantren Al-Basyariah di Bandung. Jadi mungkin Ari Wibowo kenal dengan Adija Samutakin, Jarul Bagfiro. Itu teman-teman eco-racing semua, dan datang ke sini ngobrol dengan saya. Karena saya sudah memahami polanya, ya, saya justru tadi yang disampaikan oleh Cak Azhar, Ustaz Azhar, itu lebih dikedepankan sebetulnya kalau saya elaborasi produknya. Jadi bahwa betul misalkan eco farming, bla bla bla, waktu itu kita diskusi juga soal rencana untuk kerjasama dengan perusahaan besar untuk perkebunan, karena saya kebetulan punya akses ke sana. Dan lagi-lagi kan kalau Akang sudah masuk jadi member, nanti Akang yang dapat bonusnya kalau masuk menjual sejumlah produk ke perusahaan. Nah, gitu. Jadi satu itu, cuman tetap menurut saya kalau eco-racing yang bensin misalkan yang BBM itu, saya sampai mengelaborasi itu produknya dengan 2.100.000 dapat apa, kemudian konsumsinya kalau dipakai sendiri berapa lama, kan nggak consumable. Jadi kalau saya punya mobil, beli produk 2 juta, itu setahun cukup sendirian, gitu loh. Nah, karena kan menghemat bensin, dalam konteks ini bagus produknya, tetapi kan berarti jumlahnya harus menambah semakin banyak orang menggunakan eco-racing. Itu yang tadi Ustaz Azharudin ingatkan. Jadi main di volume penjualannya. Kalau produk ini bagus, ya marketnya akan growing. Kalau marketnya naik, terus penjualannya naik, otomatis juga sebetulnya
bonusnya akan besar. Yeah. Nah, tapi jebakannya adalah, Mas Ari, betul, di lapangan seringkali distorsinya itu ditawarkannya jalur bonusnya, komisinya. Betul. Ini jebakannya di situ. Jadi makanya ini produk bagus. Saya oke, ini paham bagus, meskipun harganya eksklusif, harus pakai jaringan MLM. Nah, yang dikhawatirkan Azhar, jangan sampai EcoRacing dijual di Shopee, di Tokopedia gitu kan. Ini juga menjadi kehilangan substansi. Semangatnya sebetulnya adalah produk eksklusif, kualitasnya bagus, marketnya bagus, hanya sistem penjualannya MLM. Sehingga komisi penjualannya hanya untuk jejaring yang sudah bermitra, kira-kira gitu. Nah, jebakannya tadi satu, kalau menurut saya memang harus dibina soal bagaimana memasarkan produk. Pendekatannya bukan how to get member, tapi how to selling produknya dan quality produknya. Karena teorinya sebetulnya kalau bagus, petani-petani semua itu beli eco farming. Kalau mampu meningkatkan produktivitas pertanian, gitu kan. Kemudian sampai saya tanya, demplotnya gimana? Mau nggak? Karena saya pernah bisnis di situ juga. Kalau uji coba 1 hektar dulu pakai eco farming, mau nggak perusahaan? The best itu kan ini bagian dari menguji kualitas produk gitu. Betul, sepakat saya. Ke arah sana gitu, saya sampai ke arah sana mendalami produknya dulu, baru kemudian ya di ujungnya dijelaskan model transaksinya. Kira-kira gitu, Ari. Tapi saya setuju memang di eco farming ada pembinaan syariah, saya tahu. Saya juga diundang ikut ngajinya. Cuman apa belum pernah ikut ngaji gitu. Janganlah, udah soleh. Udah soleh, nantilah gitu ya. Karena ya itulah kira-kira gitu. Jadi prinsipnya dari sebagai sebuah ikhtiar strategi marketing tadi disampaikan oleh Cak Azhar, kesimpulannya ini boleh jadi opsi, tetapi tentu dengan berbagai requirement syariah. Betul. Karena kata kuncinya adalah tidak boleh aktivitas bisnis. Tadi ada unsur sederhana sih dalam Islam tuh ya, Cak ya. Yang penting jangan sampai doror, ada zul, ada dolim, ada amin. ada fada, itu aja yang penting. Amin. Gitu aja barangkali. Nah, terima kasih Cak Jaka. Terima kasih Kang Jaka. Ini kita sudah lewat 10 menit ya. Kalau nggak ada lagi yang tanya, Bapak Ibu, mungkin sesi kelima ini kita sudahi ya. Gimana Pak Husen? Pak Husen sudah tidak bersuara. Cukup ya. Oke, baik. Jadi intinya memang di sini Pak Ari ya, di sini bukan dalam rangka menghakimi EcoRacing, bukan. Tapi di sini kita memberikan edukasi tentang multi level berdasarkan syariat Islam ya, yang sudah disampaikan Pak Azharuddin. Kemudian PR-nya, tapi bukan berarti kita memberikan PR, tapi multi level pelaku dari EcoRacing melihat tadi rambu-rambu yang sudah diberikan, kemudian dijalankan, kemudian kalau memang mau lebih lanjut ke DSN dan benar-benar mendapatkan legalitas halalnya gitu. Karena terus terang saya juga melihat EcoRacing ini perkembangannya lumayan pesat, lumayan banyak lah, dan rata-rata anti riba semua itu, Pak Husen. Jadi ada hubungan dengan RPM nih. Anti riba dan ya soleh semua lah, rata-rata saya yakin tuh soleh semua. Amin ya. Tapi tetap rambu-rambu dari yang sudah disampaikan Pak Azhar tetap ditaati, sehingga benar-benar mendapatkan legalitas halal. Jadi melangkahnya lebih enak lah gitu Pak. Ya, gitu. Itu mungkin PR. Jadi di sini bukan menghakimi eko haram atau halal, itu yang sudah sering disampaikan Pak Azhar, tapi mengedukasi lebih lanjut agar tidak melangkah jauh, kemudian tiba-tiba sudah kaya pelakunya, mungkin Pak Ari sudah punya villa di mana-mana, tiba-tiba seperti itulah. Amin ya Rob. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, mungkin itu ngantar dan saya. Pak Husen ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Pak Husen, nggak ada? Oke, baik. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang rela sampai jam 10 lebih ini hadir ya. Edukasi majelis ilmu dari RPM luar biasa, karena jarang sekarang umat Islam ini cinta ilmu. Rata-rata sudah jauh lah tidak suka dengan ilmu. Tapi dengan adanya RPM kita mengajak, menyadarkan masyarakat
muslim terutama ya, muslim-muslimah untuk kembali berilmu karena itulah inti dari peradaban Islam. Dengan ilmu Islam maju, tanpa ilmu Islam jatuh seperti sekarang. Makanya sekarang saatnya kita untuk berilmu melalui majelis ilmu yang diadakan RPM. Kami mengajak UKM, pengusaha muslim untuk selalu menghadiri ini. Demikian, dan saya ucapkan juga terima kasih Pak Azharudin yang setia nih, setia sebagai pembicara utama menemani teman-teman UKM bersama RPM, dan narasum Pak Ari dengan multi level eco-racing-nya, Pak Teddy nih pejabat kita, dan setia juga itu Pak Teddy itu setia. Pak Teddy ya, setia juga ya. Dan Kang Jaka nih ahli ilmu lainnya nih, nanti kita adakan sesi khusus dengan Pak Jaka. Ya kan, Kang ya? Terus Kang Jaka harus dikasih waktu entrepreneur syariah. Ya, nanti beliau pasti siap. Ya, provokator syariah. Provokator syariah. Oke, itu aja. Saya sebagai pembawa acara sesi kelima ini, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan, dalam menemani, bersamai para pembicara semua dan peserta. Dan mari kita sama-sama tutup dengan kita beristighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majlis. Saya Anas Rusli, moderator untuk sesi kelima ini, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pembicara dan peserta semua, dan saya ucapkan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Kang Jaka, Pak Fedi, Ari, dan semuanya. Assalamualaikum.